Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, kita ulang dulu ya. Sekarang kita ngulang dulu biar nggak lupa masalah sejarah dulu ya. Masalah sirah ya, tentang manusia, dari manusia yang pertama ya, nanti silsilahnya sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama siapa dia? Yaitu yang manusia yang pertama kali siapa? Siapa Fadil? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dari apa? Ya. Ini dari evolusi atau Allah menciptakan atau bagaimana ini? Ya. Bagaimana? Allah menciptakan. Dari apa? Oke, Allah menciptakan Adam. Dari apa diciptakan? Dari apa? Tanah. Dari tanah. Betul, dari tanah. Kan dari tanah. Kemudian Adam ini sendiri. Terus manusia yang kedua siapa? Hawa. Hawa. Ini laki-laki ya, Adam ini ya. Terus diciptakan lagi Hawa. Ini perempuan istrinya. Dari apa Hawa diciptakan? Dari apa Khadijah, Aisyah, Hawa diciptakan? Ya. Gimana Allah menciptakan Hawa? Dari tanah juga? Hah? Iya, dari, betul ini Khadijahnya, dari tulangnya Adam. Ini Adam itu, di sini ada tulang rusuknya nih. Tulang apa? Tulangnya Adam di sini itu namanya tulang rusuk. Jadi Adam itu dia punya tulang rusuk ya. Kalau manusia gitu, mana ya? Kok nggak bisa sebentar. Ini gambarnya mana sih, subhanallah. Ini tubuhnya manusia ini gini. Nah, ini di sini ada tulang rusuk kan? Ini diambil satu tulangnya ini. Diambil dari tulang rusuknya Adam ini. Kemudian Allah menciptakan. Jadi Hawa diciptakan dari Adam. Satu orang laki-laki. Dari satu orang laki-laki. Menjadi satu orang perempuan. Nih. Jelas? Tulang rusuk. Baiklah. Jadi kalau ada yang mengatakan, jadi ini ya misal di Quran itu Allah sebutkan, ya iblis, bentar, aku ingat-ingat dulu. Ma mana'aka, ya iblis, ma mana'aka, wahai iblis, apa yang mencegahmu? Ma mana'aka, apa yang mencegahmu? Antas juda, untuk kamu itu bersujud. Lima khalaqta biyadayya. Kata Allah, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk bersujud? Lima khalaqtu biyadayya. Untuk bersujud kepada apa-apa yang aku ciptakan. Lima khalaqtu
biyadayya, dengan kedua tanganku, kata Allah. Jadi Allah menciptakan Adam ini dengan kedua tangannya. Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah kamu nggak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan Nabi Adam, yaitu Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Padahal yang lainnya Allah ciptakan dengan, Allah hanya mengatakan kun, jadi. Allah itu kalau menciptakan cuma mengatakan jadi atau kun, maka jadi. Tapi untuk Nabi Adam ini memang Allah mengatakan, Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Jadi ini diciptakan oleh Allah. Kalau nanti ada yang bilang manusia itu berasal dari monyet. Jadi dari monyet yang kecil jadi monyet gede, lama-lama monyetnya tegak gini, berdiri tegak, lama-lama jadi ganteng gitu. Ganteng kayak kamu gitu. Asalnya dari monyet gitu, dari monyet-monyet kecil gini. Lama-lama gede ya. Tadinya merangkak gini, lama-lama berdiri gini. Jadi ini benar apa salah kayak gini? Orang yang mengatakan begini benar apa salah? Jawab. Nah, Salah. salah, itu cuma dia mengarang. Dia cuma bikin karangan, tahu nggak? Mengarang? Ya, mengarang ya. Ya, mengarang. Jadi itu cuma mengarang. Yang cowok mau buka kamera boleh, yang cowok buka aja kameranya. Biar aku bisa lihat, nggak apa-apa. Jadi ini salah seperti ini merupakan bohong. Dia cuma ngarang sendiri. Di Quran Allah mengatakan, ya iblisu, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas Andres sendiri, Kafah. Baru siap-siap. Tadi barusan pulang dari itu soalnya aku sama Sandra barusan pulang dari Maghriban ya? sholat maghrib. Iya. Coba ini suratnya surat apa ya? Kalau nggak salah surat Sad ini. Aku carikan buat kamu ya. Bisa dicarikan nggak itu ayatnya? Ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Bentar ya. Gimana sih? Oh iya, di surat Shad ayat 50 surat Shad ayat 75 ya. Qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Allah berkata, wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud kepada apa-apa yang aku ciptakan, makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat Shad ayat 75. Di situ Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ya. Tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita, beda. Tangannya manusia sama nggak dengan tangannya semut? Ya, semut punya tangan nggak? Atau semut punya kaki, manusia punya kaki. Kakinya manusia sama nggak dengan kakinya semut? Enggak. Nggak sama. Itu sama-sama makhluk. Nah, Allah itu pencipta, kita adalah makhluk. Jadi tangannya Allah tidak sama dengan tangan kita, beda. Ya. Nah sekarang kemudian Adam ini nanti punya anak ya, punya anak-anak terus sampai nanti di sini ada Idris. Tengah sini ada Idris, Nabi Idris, nanti juga sampai dengan Nabi Nuh. Ya kan? Nah, berapa jaraknya Nabi Adam ini sampai dengan Nabi Nuh ini? Ada berapa ini? Berapa keturunan? Yuk, siapa ingat? 30. Adam sama dengan Nuh. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Berapa? Khadijah?
Berapa keturunan Adam sampai Nuh? Oh, enggak jauh ini. Ini umur mereka masih 1000 nih. 10. Ya, berapa? 10 saja jaraknya ini. 10 keturunan. Atau ini kalau dijumlah 1, Adam 1, ini Nuh itu 10. Ini. Ya. Jadi keturunan yang ke-10 ya, jaraknya 10 lah katakanlah. Udah gampangnya 10 gitu. Ini udah ada orang berbuat syirik belum di sini di zaman Nabi Adam? Udah ada orang yang menyembah kepada selain Allah belum? Di sini. Belum. Di sini. Tuh, Andri sudah datang ya? Oke, bagus. Sini belum. Ini Adam ini Islam, semuanya Islam. Ini semuanya masih Islam. Nah, sebelum Nabi Nuh ini, sebelum 10 ini di sini sudah mulai ada kesyirikan. Menyembah siapa dulu? Nah, ini yang disembah ada 5 ini. Wat. Di surat Nuh kamu bisa lihat. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, sama Nasr. Ya. 5 ini yang disembah. Siapa ini mereka berlima ini? Ayo jawab. Siapa yang Orang-orang mereka? soleh. Orang-orang soleh. Jadi sebabnya kesyirikan pertama kali terjadi karena apa? Sebabnya apa? Yang menjadi sebab yaitu sikap apa? Berlebih-lebihan atau namanya kultus individu kalau kamu belajar di sekolah itu. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya enggak? Diapakan itu sama mereka itu? Berlebih-lebihannya gimana mereka? Lewatnya apa? Patung. Gambar sih. Gambar dulu digambar. Ya kan? Terus dibikin patung. Yang gambar sama yang bikin patung udah meninggal. Ganti anak-anaknya. Anak-anaknya tahunya udah ada gambar sama patung gini. Terus mereka lah anak-anaknya itulah yang menyembah ini. Supaya apa? Karena ini orang-orang soleh. Bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Kalau mereka langsung kepada Allah nggak bisa. Ditipu sama iblis begitu. Kamu kalau langsung berdoa sama Allah nggak bisa. Kamu tuh banyak dosa. Ini orang-orang soleh. Kamu berdoa kepada mereka orang-orang soleh. Orang-orang soleh diwujudkan dalam bentuk nih patung dan gambar-gambarnya biar kamu khusyuk. Biar kamu khusyuk bisa melihat gambar mereka. Makanya kalau agama Islam, agama kita ada nggak di masjid ada gambarnya nggak di masjid? Gambar orang gitu ada nggak? Nggak ada. Apalagi patung. Ada nggak di masjid ada patungnya siapa gitu ada nggak? Nggak boleh. Bahkan itu tidak boleh, haram. Ya. Tuh, jelas sampai sini? Karena itu agama Islam itu bersikap keras dalam masalah menggambar makhluk hidup. Menggambar apa? Makhluk hidup yang ada matanya gitu. Makanya itu memang bersikap. Kenapa? Karena itu jalan menuju kesyirikan. Dulu zaman dulu pertama kali lewat situ dia. Sehingga dalam agama kita itu memang termasuk hal yang dilarang keras. Agama ini bersikap keras dalam masalah gambar makhluk yang bernyawa. Gambar ya. Kamu gambar wajah orang gitu makanya. Boleh apa enggak? Gambar wajah orang gitu. Kamu gambar gini. Wajah orang gitu. Boleh apa enggak? Pakai mata gitu. Tidak boleh, ini hukumnya haram. Nah, boleh karena itu jalan dulu. Itu pernah menjadi jalan dalam orang sampai terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar. Sampai Nabi Nuh diutus. Umurnya berapa Nabi Nuh?
Nih, 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50. Ya. Ya. Tuh. Sekarang coba aku ceritakan lagi. Nih, hapus dulu ya. Nah, jadi dari Adam, ini Adam sampai Nuh, ini Nuh. Ini berapa? 10 ya. Di sini mulai ada kesyirikan di sini. Sebelum 10 ini sudah ada kesyirikan nih, syirik. Nuh, maaf ini Nuh. Nanti Nuh ini punya anak. Dia punya anak 3. Ya, di antaranya adalah Sam. Namanya Sam. Nah, Sam ini nanti dia punya anak juga berapa macam-macam gitu ya. Di sini ada yang menurunkan sampai nanti Nabi Ibrahim. Ya, kan? Terus nanti ada dari Sam ini nanti akan menurunkan orang-orang Arab. Ini namanya menurunkan orang-orang Jurhum nanti. Tahu Jurhum enggak dulu? Suku Jurhum tahu enggak? Ya, siapa suku Jurhum? Ada yang tahu enggak? Tuh, lupa nih, gimana? Ya udah ini Jurhum nih orang-orang Yaman nih. Ini menurunkan orang-orang Yaman nanti. Orang-orang Arab. Sekarang pertanyaannya, dari Nuh sampai Ibrahim, berapa keturunan? Nih, 1, 2, 2, 3, 4. Berapa? Nuh sampai Ibrahim. Yuk, lupa? 10 juga. Gampang toh? Adam sampai Nuh berapa? 10. Nuh sampai Ibrahim berapa? 10. Oke, jelas? Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa ini? Nah itu yang tadi, Fadil. Berapa keturunan ini? Ayo. 30. 30. Ini ke sini berapa? 30. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak yang ke-30 dari Nabi Ibrahim. Oke. Sekarang di sini aku terusin ya. Sam ini nanti kita lihat. Ini di sini udah ada kesyirikan sebelum Nabi Ibrahim ini udah ada syirik lagi nih di sini. Sebelum 10 lagi ini Nuh sampai ke Ibrahim berapa? 10. Sebelum 10 dia di sini ada syirik lagi sehingga diutus Nabi Ibrahim. Di sini udah ada kesyirikan lagi. Belum ada 10 keturunan udah ada kesyirikan lagi. Ya enggak? Sekarang kita lihat. Nanti Sam ini punya anak yang lain. Ya, di sini nama Sam itu punya anak namanya Irom. Siapa? Irom. Tulis ini ya. Kamu catat nanti biar nggak lupa. Kamu bisa ngajarin adik-adikmu, bisa ngajarin siapa temanmu juga gitu kan. Penting Irom itu. Dan namanya Irom. Nah, nanti Irom itu yang menurunkan bangsa Ad sama Samud. Pernah dengar belum? Ad sama Samud. Halo? Pernah. Iya. Tuh ya. Iram itu nanti dia punya 2 sini. Yang ini menurunkan. Yang ini menurunkan Ad. Kaum Ad, yang di sini dia akan menurunkan kaum Samud. Yang dia berbuat syirik lagi. Ini yang berbuat syirik kaum Ad lagi, ini berbuat syirik lagi. Ad itu nama orang. Samud juga nama orang. Dia nanti punya keturunannya ini nanti berbuat syirik. Di sini syirik lagi. Di sini syirik lagi. Ya. Di kaum Ad ini nanti dia punya anak. Nah, di sini dia ada anaknya. Nah, nanti diutus nabi siapa di sini? Untuk kaum Ad diutus nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi siapa? Namanya? Ayo. Hud. Iya, Nabi Hud. Ini
diutuslah Nabi Hud karena ini di sini berbuat syirik kaum Ad ini. Dan untuk Samud diutus Nabi siapa? Mana suaranya atau tulisannya? Hah? Samud siapa nabinya? Soleh. Solih. Itu sebenarnya yang benar gitu. Tapi lidah Jawa jadi soleh. Ada solih. Ini kan tulisannya gimana? Nih. Solih. Nah ini bangsa Arab ini. Ini bangsa Arab. Ini bangsa Arab. Keturunannya Iram ini Arab semua ini. Bangsa Arab tapi zaman dulu. Tapi mereka musnah. Tidak punya keturunan lagi. Karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jarak dari Nuh ke Hud itu juga kurang dari 10. Sudah ada kesyirikan. Kurang dari 10 ke Soleh ini ke sini, kurang dari 10 sudah ada kesyirikan lagi. Paham nggak? Aku ceritain. Nuh, ketika Nabi Nuh itu ya berdakwah selama 950 tahun ya. Itu akhirnya apa? Allah menurunkan apa namanya? Banjir, ya enggak? Banjirnya dari mana airnya? Airnya dari langit dan airnya dari bumi, keluar dua-duanya. Dari bumi keluar air, dari langit keluar air. Jadi semua manusia mati ketika itu, semua manusia, hewan mati kecuali yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Yang di sini aja yang masih hidup. Manusia sama hewan yang hidup cuma yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Ya. Cuma itu yang tersisa manusia seluruh dunia. Seluruh dunia nggak ada lagi manusia hewan kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Ya kecuali ikan ya. Kecuali kalau hewannya ikan-ikan itu masih hidup karena dia hidup di air. Tapi kalau kayak misalnya hewan-hewan ya onta, sapi apa itu udah nggak ada kecuali yang di atas kapalnya Nabi Nuh, manusia juga. Ini berarti yang di sini di atas kapal itu ada yang berbuat syirik nggak? Semuanya Islam ini di sini. Berarti tidak, semuanya adalah Islam ini. Ngerti? Semuanya Islam. Setelah itu tadi mereka punya keturunan. Nabi Nuh ini punya anak-anak ini. Ya. Ini di sini ada Sam, nanti ada Ham. Di sini ada lagi Yafid. Nah ini nanti keturunannya ini coba. Belum ada 10 keturunan dari Nuh belum ada 10 sudah berbuat syirik, sudah menyembah kepada selain Allah. Enggak langsung anaknya gini, enggak langsung, tapi makin lama makin bodoh, enggak ngerti agama, enggak belajar agama, ngerti lama-lama mereka berbuat syirik di sini. Maka diutus Nabi Ibrahim. Sama yang di tempatnya sini di Iram sini belum ada 10 keturunan sudah berbuat syirik lagi. Di sini juga sama, sudah berbuat syirik lagi. Makanya Nabi Ibrahim itu sangat takut. Beliau terjerumus dalam perbuatan syirik sampai beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang dalam surat Ibrahim. Beliau berdoa, jauhkanlah aku ya Allah dan anak-anakku keturunanku dan anak keturunanku anak budal asnam dari perbuatan menyembah patung. Ya. Itu Nabi Ibrahim takut sekali. Keturunannya nanti ada yang beliau adalah seorang nabi, beliau punya anak, ya. Nabi juga, tapi beliau tetap takut. Nanti akan ada yang menyembah patung kembali, menyembah kepada selain Allah kembali. Ya, ini betul-betul terjadi, makanya kayak kita harus betul-betul belajar. Ya, jangan sampai nanti kalau kita nggak tahu, anak kita juga nggak tahu, ya nanti seperti ini, menyimpang seperti ini. Sekarang kita lihat, kita ulang lagi Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim
punya anak siapa aja? Anaknya berapa Nabi Ibrahim? Ya, yuk jawab. Kok diam semua? Jangan tidur ya. Oh, nggak tidur ya, habis maghrib kok. Lapar. Nabi Ibrahim anaknya berapa? Ya, kok diam semua? Jadi, Bentar. itu yang bicara siapa itu? Nabil apa Fadil tuh? Anaknya berapa? Ayo berapa Andreas? Oh, masa nggak tahu anaknya Nabi Ibrahim berapa? Kewampang. Siapa anaknya 2. Nabi Ibrahim? Oh, siapa aja itu? Yang pertama Ismail dan Ismail. Ismail dan Yakub. masa sih? Oh. Ismail dan Ishak. Ini dari ibunya siapa? Hajar. Namanya siapa ibunya? Hajar, ya kan? Ini Hajar ini tadinya budaknya ini. Budaknya Ibrahim. Ini dari Mesir. Dari kota Mesir diberi hadiah oleh Raja Mesir. Seorang budak. Kemudian istrinya namanya Sarah. Dari ibunya Sarah. Sarah ini nggak punya anak. Kemudian akhirnya Sarah bilang kepada Nabi Ibrahim, dah kamu nikah aja sama budak kita ini. Kamu nikahin aja, dijadikan istri biar kamu punya anak. Yang meneruskan siapa dakwahnya ini? Yang meneruskan agama ini siapa? Yang akan mengajarkan agama ini siapa kalau nggak punya anak? Itu. Yang meneruskan dakwah tauhid, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Nanti siapa? Nggak ada. Mereka sangat bersedih. Karena itu Sarah sampai menyarankan kepada Nabi Ibrahim, dah nikah aja sama budaknya itu. Maka kemudian punya anak namanya Ismail itu. Nabi Ismail ini. Setelah itu, setelah punya Ismail, Sarah juga nanti hamil. Punya anak namanya siapa? Ishak. Udah jelas? Nah, Ismail inilah yang akan menurunkan bangsa Arab. Bangsa Arab juga. Ya, tapi yang asap yang ini namanya bangsa Arab dulu udah pernah dipelajari nih. Moga kalian nggak lupa namanya musta'ribah. Arabnya nanti namanya musta'ribah, menjadi Arab. Karena asalnya Ismail bukan dari Arab. Yang Arab asli bener-bener yang dari sini, yang ini. Keturunannya Sam yang nih menurunkan Jurhum itu. Menurunkan orang-orang Yaman nanti di sini ada. Suku Jurhum, nanti suku Jurhum datang ke tempatnya Nabi Ismail. Ingat nggak? Orang-orang Yaman yang dia itu pergi dari Yaman karena bendungannya udah pecah, ya terjadi banjir di Yaman, mereka nggak punya bendungan, mereka pergi mencari sumber air. Salah satunya adalah suku Jurhum, yang mereka melihat ada burung-burung terbang di suatu tempat. Mereka mendatangi, di situ ternyata ada seorang wanita dan seorang anak. Itulah di situ ada Ismail, bayi Ismail dan ibunya Hajar. Kemudian mereka bilang ke Hajar, mereka ingin tinggal di situ, boleh enggak? Itu suku Jurhum. Tinggal bersama Nabi Ismail di Makkah. Kemudian mereka beranak pinak, jadilah mereka di situ, orang-orang Makkah di situ. Terus masuk nanti orang-orang Quraisy. Nanti akan kita lihat di sini. Ya, kita lanjutkan. Ya, Ishak dulu. Sekarang kita ke Ishak dulu. Sekarang Ishak ini apa diulang? Aku hapus dulu aja ya yang lain. Dah. Jadi di sini Ibrahim punya 2 anak. Di sini ada Ishak. Begini. Dan juga punya Ismail. Di sini Ismail. Ishak ini punya anak namanya siapa? Yuk. Penting ini. Siapa? Halo.
Ishak punya anak siapa namanya? Nih, bisa baca nggak? Nah, ini disebut dengan siapa? Dia punya julukan. Yakub punya julukan siapa? Julukannya? Halo? Israel, ya enggak? Ditulis dong, makanya biar nggak lupa. Israel. Keturunannya Yakub, keturunannya Bani Israel. Yakub punya anak berapa nih? Nanti punya anak siapa di situ? Ayo, di antaranya adalah Nabi Yusuf. Putranya Yakub ada berapa ini semuanya? Ada 12. Jadi ada 12 suku. 12 suku Bani Israel. Israel ini siapa Israel? Israel ini Yakub. Israel itu Yakub itu. Banu artinya apa? Halo? Artinya Bani apa? Kaum. Anak-anak. Sebetulnya aslinya Banun. Artinya anak-anak laki-laki. Banun. Banu Israel atau Bani Israel, anak-anak dari Israel, keturunannya Israel. Nanti di sini menurunkan nabi. Ini banyak yang jadi nabi di sini. Ya, Yusuf jadi nabi. Di sini nanti ada Dawud, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zulkifli, ya, Sulaiman. Siapa lagi sampai nanti Musa, Harun, ya. Di sini ada tak tulis lah. Yang disebut itu banyak sekali. Dawud punya anak namanya Sulaiman. Ini Sulaiman anaknya Dawud nih. Nanti ada Ayub, Nabi Ayub, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zulkifli, ada ini Rasul-Rasul. Ada juga siapa tadi ya? Kok lupa? Sulaiman, Dawud, Zulkifli, Ayub. Nanti yang bukan Rasul, ada lagi Nabi tapi bukan Rasul. Daniel, Samuel gitu, Samuel, ya. Ada Nabi, ada Haikal, Nabi Haikal. Ini Nabi tapi bukan Rasul, tapi keturunannya Bani Israel. Ada lagi siapa yang disembah itu, ya, namanya, ya Allah ya Rabbi, Uzair. Ini Nabi Bani Israel ini Nabi. Tapi bukan Rasul. Uzair, Daniel, Samuel, Haikal. Ada lagi aku yang lupa. Di sini Yunus, Zulkifli, Sulaiman, Yunus. Ya, ini banyak sekali. Nanti yang terakhir dari Nabi dan Rasul dari Bani Israel, siapa yang terakhir? Nabi dari Bani Israel, yang itu terakhir. Oh, tadi ada Musa di sini ya, Musa, Harun. Yang terakhirnya siapa yang dari Bani Israel itu? Nabi dan Rasulnya. Halo? Tahu nggak? Nabi? Muhammad. Oh, dari Bani Israel kok. Isa alaihissalam atau Yesus. Bukan, ada yang mengatakan Yesus. Ini Nabi dan Rasul yang terakhir dari Bani Israel. Ini 600 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Berapa tahun? 600 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di mana? Bukan dari sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sini, dari Ismail ini. Ya,
Di sini nanti terakhir ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya siapa? Keturunannya dari Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ibrahim, tapi dari Nabi Ismail. Ismail ini karena menikah, karena Ismail ini bukan dari Arab, dari Irak. Ini Ibrahim asalnya dari mana? Dari Irak. Tapi karena Ismail ini kedatangan suku Jurhum dari Yaman, orang-orang Arab, sehingga dia berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga jadilah dia orang Arab. Tuh, kayak misalnya Fadil, di sini kamu bergaul sama orang-orang Arab terus, Fadil, Nabil tuh. Ya, jadi kamu bicara bahasa Arab. Sampai bicaramu bahasa Arab lebih baik daripada bicaramu bahasa Indonesia, kamu jadi Arab. Tapi yang namanya Arab musta'ribah, menjadi Arab artinya. Kamu menjadi Arab. Bicara persis seperti orang Arab. Ya. Ini seperti itu Nabi Ismail. Karena dia juga nanti akhirnya dia menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Ya, yang ada di situ cuma suku Jurhum aja. Ya udah dia nikah sama orang Jurhum. Punya anak-anak sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulang lagi. Kalau dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW berapa? 30 generasi, 30 orang, 30. Jadi anak yang ke-30. Ya. Sudah sekarang kita melihat, ini ada banyak sekali, 30 banyak sekali, nggak mungkin disebutin satu-satu, nanti kamu lupa semua. Sekarang kita lihat aja dari Nabi Muhammad SAW ke atas saja. Ayahnya siapa namanya? Ini harus tahu kita ini. Beliau itu keturunannya dari siapa gitu. Coba Muhammad bin siapa? Yuk, sebut. Nah, oh, diam semua sih. Apa udah Isa ya? Belum Isa kan? Muhammad bin siapa? Belum. Ayahnya siapa? Ayahnya, ayo sebut. Jangan malu-malu. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah. Ini malunya nggak pas kalau di sini. Abdullah. Jadi ayahnya namanya Abdullah. Ayahnya Abdullah siapa namanya? Ayo. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ini nama aslinya Syaibah. Udah aku ceritain nih, kenapa disebut Abdul Muthalib? Karena dia dikira budaknya. Ini namanya budaknya Al-Muthalib. Abdu Al-Muthalib. Jadi Al-Muthalib itu siapa Al-Muthalib itu? Al-Muthalib itu nanti Al-Muthalib itu paman dia. Omnya Syaibah ini. Tapi Syaibah itu masih kecil remaja, bonceng Al-Muthalib. Orang-orang bilang itu budaknya. Abdu itu kan budak Abdu itu. Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib itu dikiranya budaknya Al-Muthalib karena Al-Muthalib nggak punya anak. Maka dia disebut dengan Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib. Ini Abdul Muthalib udah terkenal banget namanya dia Abdul Muthalib. Yang ini namanya Syaibah udah nggak terkenal. Syaibah itu artinya uban. Jadi pas lahir dia udah ada ubannya. Masih bayi udah ada ubannya, makanya diberi nama Syaibah, uban. Ayahnya Abdul Muthalib siapa? Nah, ada yang bisa nggak ini? Wah, kalau bisa hebat nih. Siapa? Harus tahu nih ya. Ulang lagi, Muhammad. Punya ayah, ayahnya siapa? Abdullah. Ayah nanya siapa? Syaibah. Atau Abdul Muthalib. Kan? Tulis nih. Ayahnya Abdul Muthalib siapa namanya? Yuk. Nggak tahu? Tak kasih tahu. Namanya Hashim. Ini julukan. Aslinya Amr. Tapi dia terkenal dengan Hashim.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay. Udah sampai sini aja. Ya paling. Udah sampai Qusay aja. Nanti kalau kebanyakan susah. Terus ke atas, ini ke atas lagi nanti terus. Nanti ada yang namanya ya Qusay bin lagi ya. Sampai dengan nanti ada yang namanya di sini Fihr. Fihr itulah yang disebut punya panggilan namanya, dia dipanggil dengan Quraisy. Tahu Quraisy? Maka dikatakan suku Quraisy. Ya keturunannya ini. Quraisy itu nama orang. Aslinya namanya Fihr. Dia dipanggil dengan Quraisy. Quraisy artinya orang yang berbisnis, pedagang, pebisnis. Apa? Pembisnis. Atau ya. Ini Quraisy. Jual beli, bisnis gitu ya. Maka dikatakan suku Quraisy. Nah, diingat ini. Nanti ke atas terus ya sampai Nabi Ismail. Sampai dengan Nabi Ibrahim. Bisa? Nih, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay. Catat, tulis. Nanti aku tanya lagi biar nggak lupa lagi gitu. Tadi yang ini juga ditulis. Anaknya Nabi Ibrahim 2. Ismail, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Tadi ini. Tulis ya, yang itu terus juga. Ibrahim punya 2 anak. Ismail, jangan lupa. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini dipanggil dengan Israel. Bani Israel. Keturunannya ini yang dikatakan semuanya ini Bani Israel. Keturunannya Yakub. Yakub punya anak. Yang anaknya langsung namanya siapa? Yusuf. Yusuf tahu ya? Ada surat Yusuf tuh. Kisahnya Nabi Yusuf. Iya. Tadi kita mulai jam berapa ya? Oh, jam 7. 4 menit lagi mungkin adzan di sana. Ada pertanyaan enggak? Coba silakan yang mau bertanya. Ya. Ada yang bertanya? Benar, enggak ada. Ya ini perlu tahu yang dari tadi, mulai dari Nabi Adam tadi ya. Mudah-mudahan dicatat tadi yang dari Nabi Adam tadi. Nabi Adam terus sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh menurunkan 10 generasi sampai Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Jadi ulang lagi. Kalau diulang gimana? Adam sampai dengan Nuh. Ini berapa? 10 ya. Nuh sampai Ibrahim. Ini juga 10 generasi. Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 30. Di sini ada kesirikan di sini. Terjadi kesirikan lagi di sini. Di sini juga di tengah sini ada kesirikan lagi. Tuh, padahal mereka keturunan para nabi. Padahal mereka keturunan para rasul. Kok bisa ya sampai menyembah pada selain Allah itu? Apa enggak mengerikan? Ya. Apalagi kayak kita gini. Kita juga orang soleh juga bukan. Apalagi nabi dan rasul bukan juga. Bagaimana anak keturunan kita? Kalau kita nggak belajar agama, kalau nggak kita jaga agama kita, ya, apapun profesimu nggak ada masalah. Apapun pekerjaanmu nggak ada masalah. Yang penting bagaimana menjadi hamba Allah yang beragama dengan baik dan mengesahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mengutus para nabi dan rasul
Ya, untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, zaman sekarang gimana? Ada nggak orang beribadah kepada selain Allah? Ada nggak? Saya tanya sekarang. Ada nggak orang beribadah menyembah selain Allah? Ada nggak? Ada. Ada. Banyak Ada. bahkan. Orang, makanya dilihat itu, ini ibadah bukan? Kalau ibadah nggak boleh itu hanya misalnya berdoa. Berdoa aja. Berdoa ini ibadah apa bukan ini? Itu caranya. Berdoa ini ibadah apa? Berdoa itu ibadah. Berarti kalau dia ibadah hanya boleh untuk Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Zaman sekarang ada orang berdoa kepada kuburan. Minta kepada kuburan itu ada nggak? Ada, kamu lihat di internet itu. Ada orang yang minta kepada kuburan. Kuburannya dibangun yang bagus. Mereka datang ke sana. Mereka minta keberkahan. Minta berkah, minta kebaikan kepada penghuni kubur. Ya, datang pakai peci kayak gini juga nih. Terus berdoa sama kuburan gimana coba? Dikiranya dengan cara itu dia beribadah juga kepada Allah. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi lewat itu penghuni kubur yang soleh. Karena penghuni kubur itu wali Allah, orang soleh, maka dia mendekatkan diri kepada kuburan itu. Yaitu ditipu oleh setan. Ya, ya baiklah, mungkin sudah azan di sana. Pertemuan kita sampai di sini dulu, insya Allah. Belajar kita lanjutkan. Khusus yang sesi ini belajar sirah sejarah, nanti insya Allah di pekan depan kita mungkin belajar yang lainnya lagi. Ini mesti kalian ingat ini sejarah yang simple, sederhana, ringkasan. Kalian mesti tahu, jangan sampai tidak tahu masalah seperti ini. Ini yang udah nggak diceritakan secara detail banget, nggak cuma ringkasan gitu ya. Kalian harus tahu, harus ngerti gitu. Ya, sejarahnya para nabi, manusia dari mana Nabi Adam, kemudian siapa sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.